Selamat pagi menjelang malam, menjelang siang. Alhamdulillah, alhamdulillah. Pada hari ini kita telah diberi nikmat sehat, nikmat kesempatan, terutama nikmat iman. Kami bersalawat kita aturkan pada junjungan Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita diberi syafaatnya hingga pada masa nanti. Amin ya robbal alamin. Tidak panjang lebar yang kami hormati Ibu Susi selaku narasumber, kemudian Bapak Ibu Guru sebagai peserta. Terima kasih atas kehadirannya dan terima kasih juga sebagai narasumber yang akan disampaikan nanti. Mudah-mudahan ada manfaatnya, ya. Apapun, sekecil apapun ilmu pasti ada manfaatnya. Mudah-mudahan bisa digunakan dan kita sambil sharing aja namanya, ya. Tidak saling menggurui tapi saling sharing aja. Kalau saling menggurui kita sama-sama guru, jadi guru-guruan nanti, ya. Gitu aja. Sekali lagi untuk acara selanjutnya saya serahkan kepada narasumber untuk menyampaikan hal-hal yang perlu disampaikan. Dari saya cukupi dengan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita rahmatnya sehingga kita bisa berkumpul, bersilaturahmi, berdiskusi, sharing bersama di ruangan ini. Semoga apa yang akan kita laksanakan ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat dan salam marilah kita haturkan kehadiran Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan kita tauladan yang baik sehingga kita bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Baiklah Bapak Ibu, kita mulai saja kegiatan kita pada pagi hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang sudah menyempatkan waktunya. Bapak Ibu, anggap saja di sini kita lagi duduk santai, boleh sambil bekerja, tetapi tetap sedikit fokuskan ke sini. Kemudian yang saya hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah, Bapak Sukamto. Terima kasih sudah membuka kegiatan saya ini. Dan kita mulai saja acara kita ini dengan baca basmalah bersama-sama. Baik Bapak Ibu, untuk lebih menyegarkan suasana kita pada pagi hari ini, kita speaking terlebih dahulu. Bisa enggak ya? The Bluetooth device is ready to pair. The Tolong Bluetooth berdiri Bapak Ibu. device is connected successfully. Ayo Bapak Ibu kita ikuti apa ini?
Baik Bapak Ibu, kita sekarang ini adalah materi yang akan saya sharing ke Bapak Ibu semuanya. Dan ini adalah ilmu yang sedikit saya dapatkan dari PGB diseminasi, artinya pengibasan budaya positif. Nah, kalau dilihat dari judulnya, budaya positif, sudah pernah mendengarkan Bapak Ibu? Kegiatan kita ini kita awali dengan kalimat pemantik. Apakah Bapak Ibu setuju bila yang pertama, pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Tidak setuju Bu Le? Setuju Bu. Dan alasan, bila anak langsung Bila anak diberikan langsung diberi hukuman, itu akan mengimbas kepada mental anak. Sehingga seharusnya kita memberikan bimbingan dulu. Kalau beberapa bimbingan tidak terpenuhi oleh anak, maka kita harus memberikan sanksi, bukan hukuman, berbentuk sanksi. Terima kasih. Terima kasih Bu, beri aplaus untuk Bu Legini. Terima kasih Bu Legini. Ada yang lain Bapak Ibu pendapatnya? Pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Ya, jadi kata Bu Legini tadi tidak setuju. Jadi harus diberikan bimbingan dulu, jika tidak berikan sanksi. Kita kunci dulu jawaban dari Bu Legini. Kita masuk ke pertanyaan pemantik yang kedua. Pemberian hadiah meningkatkan prestasi siswa. Boleh Bu Mira? Untuk pemberian hadiah apakah meningkatkan prestasi siswa, itu menurut saya ada dua versi ya, tergantung mindset anaknya itu tadi. Ada yang memang dengan dikasih hadiah dia jadi termotivasi belajarnya, terus meningkatkan prestasinya seperti itu memang. Tapi ada juga yang jadi melihat temannya dapat hadiah mungkin dia tidak, jadi down, jadi tidak termotivasi mungkin. Itu seperti itu ya Bu ya, kurang lebih. Jadi ada yang meningkat, ada yang tidak. Baik, terima kasih. Beri apresiasi untuk Bu Mira. Ada pendapat lainnya Bu? Pak Alan, Pak Wahid? Pemberian hadiah meningkatkan prestasi siswa. Kata Bu Mira tadi bisa meningkatkan, untuk meningkatkan motivasi. Tapi bagi yang tidak mungkin bisa buat down juga gitu. Pak Wahid? Yang masih nomor 2. Alhamdulillah untuk yang nomor 2 ya mungkin ya juga sih bahwa anak itu termotivasi ketika dapat menjawab apa terus kita berikan rewardnya seperti itu. Terima kasih Pak, tepuk tangan untuk Pak Wahid. Oke, jawaban kita simpan dulu. Masuk ke pertanyaan yang ketiga. Pemantik ya, pertanyaan pemantik yang ketiga. Guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah. Ulangi, guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah. Ya? Miss Sinta. Ya, kalau menurut saya kita harus mampu mencari solusi yang terbaik untuk anak. Seperti itu dia. Monitor ya, apa yang terbaik kita mungkin melihat dari karakteristik anak. Nah, harus kita kaya anak itu. Masing-masing guru pasti punya cara. Terima kasih Bu Sinta. Ada lagi Bapak Ibu? Apakah guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah? Ya, boleh Pak.
Oke, terima kasih. Walaupun guru, kita masih manusia. Kalau di situ setiap guru mampu, ini enggak, kalau dikatakan harus mampu, kita bukan malaikat. Malaikat aja terbatas juga. Jadi sebaiknya ya saran lah. Kalau selalu harus mampu memberikan solusi, kita terbatas sebagai guru. Apa saya kurang setuju dengan kata harus mampu memberikan solusi, karena kita manusia juga terbatas. Andai bisa memberikan solusi, ya berikan. Andai tidak bisa, ya disarankan aja. Terima kasih. Terima kasih, tepuk tangan untuk Bu Sinta dan juga Pak Sukamto. Terima kasih ya Pak. Masuk ke, kita kunci dulu jawabannya. Kita masuk ke pertanyaan pemantik yang keempat. Guru berperan sebagai teman bagi siswa. Melani. Kalau menurut saya guru berperan sebagai teman bagi siswa, ya saya setuju. Karena di satu sisi siswa kita itu berasal dari latar belakang yang berbeda-beda, dengan masalah mereka di rumah berbeda-beda. Mereka semua bukan dari kalangan atas, bukan dari keluarga yang utuh. Jadi kadang mereka juga butuh teman untuk curhat. Kadang mereka nggak percaya curhat sama temennya. Jadi ada beberapa anak yang cerita ke guru, karena mereka anggap guru itu bisa memberikan pencerahan lah buat mereka. Menurut saya seperti itu, Bu. Oh, luar biasa jawabannya. Terima kasih ya Melani, tepuk tangan untuk Melani. Nah, ini adalah 4 pertanyaan pemantik Bapak Ibu. Nanti kita selanjutnya akan terjawab pertanyaan-pertanyaan pemantik ini selanjutnya. Nah, di sini ada pertanyaan, apa itu budaya positif? Sini sudah terjawab. Budaya positif adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Maksudnya, perwujudan dari nilai-nilai visi guru. Visi guru dengan tujuan mencapai cita-cita visi yang sudah kita bentuk kemarin, mencapai cita-cita nasional, ya, dengan dikaitkan dengan profil pelajar Pancasila. Dan di sini maksud dari keyakinan universal di sini adalah nilai-nilai yang tumbuh pada siswa kita di sini. Salah satunya mungkin nilai disiplin, nilai karakter yang saling menghargai. Apalagi Bu? Nilai-nilai yang bisa muncul pada diri murid kita. Religius, apalagi Bu? Apalagi? Gotong royong, lagi nilai-nilai positif yang tumbuh. Nah, di sini artinya universal adalah nilai-nilai yang dia dapatkan di sekolah kita ini dalam proses pembelajaran mungkin atau di luar proses pembelajaran itu bisa mereka terapkan di lingkungan masyarakat atau di luar dari lingkungan sekolah. Makanya di sini disebut keyakinan universal. Nah, itu artinya budaya positif. Di sini ada konsep inti untuk menciptakan budaya positif. Yang pertama adalah kata disiplin. Apa yang tersirat dalam benak kita, Bapak Ibu, kalau sudah membicarakan tentang disiplin? Tanggung jawab, kemudian kebiasaan, sesuai tepat aturan gitu ya Pak ya, tepat waktu itu disiplin ya. Kemudian yang kedua motivasi perilaku manusia, yang ketiga keyakinan kelas atau sekolah, kemudian yang keempat kebutuhan dasar manusia, kemudian yang kelima posisi kontrol seorang guru, dan yang ke 6 itu segitiga restitusi. Nah, dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, mana kalimat yang masih asing bagi kita Bapak Ibu? Segitiga restitusi.
Kalau posisi kontrol seorang guru, kalau disiplin kan kita sudah sering ya bicara tentang disiplin, motivasi perilaku manusia sudahlah tidak asing, keyakinan kelas, kemudian kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol seorang guru, dan segitiga restitusi. Nah ini yang asing ya Bu. Nanti kita akan sampai ke situ. Nah di sini tadi ada 6 konsep inti menciptakan budaya positif. Jadi untuk mewujudkan budaya positif itu kita harus melihat dari ke-6 inti ini. Disiplin, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas atau sekolah, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol seorang guru, dan segitiga restitusi. Nah, di sini ada pertanyaan. Bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Nah, di sini ada 2 tabel, Bapak Ibu, kita lihat di situ. Yang pertama ada stimulus respon dan yang kedua adalah teori kontrol. Nah, kita bukan mengintrospeksi diri, maksudnya coba kita lihat kita ada di posisi mana di situ. Stimulus respon. Yang pertama, realitas atau kebutuhan kita sama. Artinya, kita memandang semua orang, semua manusia itu sama dengan kebutuhan kita. Ya. Kemudian, jika kita sudah termasuk dalam teori kontrol, yang pertama, realitas atau kebutuhan kita berbeda. Bahwasanya kita sudah menyadari bahwasanya kebutuhan manusia itu berbeda. Kemudian yang kedua, semua orang melihat hal yang sama ya. Kemudian teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Jadi kalau kita masih melihat seseorang atau manusia ataupun teman itu menyamakan dengan diri kita, berarti kita masih dalam posisi stimulus respon, belum ke dalam teori kontrol. Gitu. Misalkan saya suka warna merah, saya menyamakan Bu A ini pasti suka warna merah, sama dengan saya. Itu secara contoh, secara ininya ya Bapak Ibu ya. Nah, berarti saya masih berada dalam stimulus respon, belum dalam teori kontrol. Kemudian, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, itu sama sekali tidak bisa Bapak Ibu, karena dalam teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Artinya, apapun pendapat orang lain tetap kita hargai. Karena apa? Orang lain atau manusia lainnya itu mempunyai pandangan yang berbeda dengan kita. Sudah termasuk teori kontrol. Jadi kalau kita masih di stimulus respon, bahwasanya orang lain, kita bisa mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Jadi sekuat apapun, kita tidak akan bisa mengubah pandangan orang lain sama dengan pandangan kita. Kemudian, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Itu masih di dalam stimulus respon. Tapi, di dalam teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Mungkin, dalam pandangan kita itu Bapak Ibu, siswa A melakukan kesalahan, ya, pandangan kita dia melakukan kesalahan, tapi kita tidak tahu kalau si A ini mempunyai tujuan tertentu. Jadi sebelum kita menghakimi kesalahan anak tadi, kita harus tahu dulu tujuan anak ini melakukan seperti itu apa. Berarti kita sudah masuk ke dalam teori kontrol. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Jadi ketika kita masih dalam stimulus respon, berarti kita menganggap diri kita bisa mengontrol orang lain. Ya. Tapi jika kita sudah masuk ke dalam teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Artinya, sekuat apapun orang lain mengontrol kita, sekuat apapun kita mengontrol orang lain, bahwasanya orang itu sendirilah yang bisa merubah dirinya. Kita hanya sebagai motivator atau sebagai
motivasi bagi orang lain. Tetapi untuk memaksa harus seperti saya itu tidak bisa. Kalau sudah masuk ke dalam itu tadi, mencoba mengubah, berarti kita masih masuk ke dalam stimulus respon. Kemudian saya bisa Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Teori kontrol ya, bahwasanya kita harus menyadari Bapak Ibu bahwasanya kita ini tidak bisa mengontrol kehidupan orang lain atau cara berpikir orang lain. Makanya itu dibutuhkan saling menerima pendapat orang lain, itu tadi pentingnya. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi ketika kita menghadapi siswa ataupun murid, kadang kita kan membujuk, ayolah nak kerjakan ini, ayo. Nah, setelah bujukan itu gagal, kita paksa, kamu harus. Nah, berarti kita masih dalam stimulus respon. Tetapi kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Artinya, kolaborasi kerjasama kita dengan anak-anak seperti kita dalam pembelajaran di kelas ya Bapak Ibu, itu pentingnya kolaborasi antara siswa dengan guru, siswa dengan siswa, dan guru dengan guru. Nah, itu akan menciptakan pilihan-pilihan baru sehingga tidak ada rasa dipaksa atau pemaksaan. Kemudian yang terakhir adalah model berpikir menang atau kalah. Nah, ketika kita melakukan pemaksaan, dipaksa tentang sesuatu hal, maka yang ada dalam benak kita adalah menang atau kalah, benar atau salah di situ. Tetapi ketika kita sudah melakukan kolaborasi dan konsensus tadi, misalkan dalam kelas, maka model berpikir menang-menang. Artinya seorang siswa itu akan, karena adanya kolaborasi tadi, terciptalah motivasi terbesar dalam diri mereka. Artinya saya bisa, itu yang muncul pada diri mereka. Bapak Ibu, jadi kalau yang tadi antara menang dan kalah, mereka berpikir bisa nggak ya? Bisa tidak saya melakukan? Tapi ketika kita sudah melakukan kolaborasi ini tadi, maka si anak akan termotivasi, muncul dalam diri mereka bahwasanya saya bisa melakukan tugas apapun yang diberikan Bapak Ibu di dalam kelas. Ibu, sampai di sini ada yang tanyakan? Kami bantu juga karena ini sudah biasa kita lakukan. Oke. Ini pengertian disiplin positif yang sesungguhnya. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman, maupun hukuman. Nah, sudahkah kita melaksanakan itu, Bapak Ibu? Sudah? Sudahkah sekolah kita minimal mulai belajar menumbuhkan disiplin positif ini yang bebas dari sogokan, ancaman, maupun hukuman? 50%? Masih ada hukumannya? Masih ada sogokannya, Bu? Ya, bukan berupa uang. Jadi sebenarnya sogokan itu tidak harus berupa uang ya sebenarnya. Hukuman sama sanksi apa bedanya? Ya, nanti kita lanjut ya Pak, itu dulu. Jadi sudah kita ya sudah menjawab bahwasanya sekolah kita mungkin hanya 50% baru bisa menumbuhkan disiplin positif di sini. Artinya kita garis bawahi ya Bapak Ibu bahwasanya disiplin positif ini artinya adalah menumbuhkan kesadaran. Kemudian tidak melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Barulah bisa tercipta disiplin positif.
Nah, ini tadi yang kita bahas sedikit di awal. Nilai-nilai kebajikan universal ini masih ada kaitannya dengan profil pelajar Pancasila. Ini salah satu pembeda kurikulum 2013 dengan kurikulum Merdeka. Di sini adalah salah satunya yang sangat diistimewakan di kurikulum Merdeka adalah adanya profil pelajar Pancasila. Nah, dengan adanya disiplin positif ini, maka diharapkan akan tumbuh nilai-nilai yang ada dalam profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Hafal ya Bapak Ibu ya. Yang kedua, kebinekaan global. Ini sudah ada di sekolah kita. Bergotong royong juga. Kemudian kreatif ada juga. Kemudian bernalar kritis. Mungkin ada. Kemudian mandiri. Nah, ada 6 nilai-nilai kebajikan universal yang termasuk dalam profil pelajar Pancasila. Jadi, itu yang kita harapkan anak-anak kita nanti, meskipun sekarang masih dalam berproses, tapi setidaknya setelah dia keluar dari sini dan di sekolah yang baru, dia akan memunculkan nilai-nilai kebajikan universal ini. Walaupun tidak secara keseluruhan, minimal dia ada tertanam dalam diri mereka setelah kita menanamkan di sekolah kita tentang nilai-nilai kebajikan universal profil pelajar Pancasila. Dan ini sangat inilah kunci dari segala apa ya Bapak Ibu ya, pembelajaran sebenarnya, penanaman karakter dalam yang tertuang dalam profil pelajar Pancasila. Maka ini salah satu perbedaan sebenarnya dari kurikulum 2013 dengan kurikulum Merdeka. Mungkin kalau dalam kurikulum 13 ada beberapa karakter yang dimunculkan, tapi tidak sekuat profil pelajar Pancasila yang sekarang memang benar-benar ada diluangkan dalam setiap pembelajaran. Ini termasuk nilai-nilai kebajikan universal. Artinya secara menyeluruh, nilai-nilai ini tidak hanya digunakan ataupun diterapkan di sekolah kita, tetapi mungkin diterapkan di rumah, anak yang kurang gitu ya, Bapak Ibu yang menurut kita perilakunya yang kurang menurut kita. Dengan adanya penerapan profil pelajar Pancasila ini, maka mereka akan membawa atau menumbuhkan karakter nantinya ketika mereka dewasa. Karena banyak juga kan Bapak Ibu siswa kita yang sekarang mungkin menurut kita itu anak bandel, tapi 5-6 tahun mungkin saat berproses dia dengan kedewasaan, dia akan menumbuhkan nilai-nilai kebajikan universal yang membuat kita bisa juga ya anak itu berubah. Ya, jadi banyak sekali murid-murid saya yang di sana ya dulu ya Bapak Ibu yang saat SMP itu waduh luar biasa. Tapi ketika dia masuk SMA 1 di situ dia berubah minimal rajin masuk sekolah. Kalau dulunya malas gitu ya. Jadi penanaman kebajikan dari kita itu sangat penting sekali untuk anak-anak. Nah, kita tadi harus tahu alasan apa sih yang mendorong anak murid kita tuh melakukan sesuatu, ya. Yang pertama, ini secara umum motivasi perilaku manusia, tapi kita khususkan ke anak kita. Menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi, ketika siswa kita menaati peraturan yang kita di sini kan yang kita tahu kan peraturan ya Pak ya. Yang menaati peraturan bahwasanya contohnya harus memakai sepatu warna hitam. Jadi anak A tadi memakai sepatu warna hitam. Kenapa? Karena dia tidak nyaman
atau bahwasanya dia berpikir nanti aku kalau tidak memakai sepatu warna hitam aku nanti akan dihukum keliling lapangan, mungkin push up berapa kali atau dengan denda dan lain-lain. Nah, anak ini mempunyai motivasi tadi itu karena adanya rasa tidak nyaman karena takut dengan hukuman. Jadi, untuk menghindari adanya ketidaknyamanan dan karena hukuman ini tadilah anak ini melakukan itu, memakai sepatu warna hitam. Tuh, itu motivasi dia dalam diri dia, motivasi dalam diri si anak. Kemudian motivasi perilaku yang kedua, mendapat imbalan atau penghargaan. Nah, tadi ini menjawab pertanyaan-pertanyaan pemantik tadi ya Bapak Ibu. Si anak melakukan sesuatu atau menaati, memenuhi tugas ataupun memenuhi kedisiplinan aturan yang ada di sekolah ataupun di kelas itu karena adanya dorongan dia, nanti kan aku akan dapat imbalan atau penghargaan. Makanya si anak ini melakukan perbuatan itu karena adanya penghargaan atau imbalan. Jadi Bu, kira-kira tadi kan pertanyaannya, boleh tidak kita memberikan penghargaan kepada anak? Jadi boleh ya Pak Alan ya. Tadi Bu Mira tadi mengatakan boleh dan tidak. Kalau boleh itu bisa meningkatkan motivasi tadi ya, dan yang tidak mungkin bisa down si anak. Nah, mendapat imbalan atau penghargaan. Ternyata Bapak Ibu, kita memberikan penghargaan kepada anak ini tidak diperbolehkan. Yang diperbolehkan adalah kita memberikan apresiasi atas kerja ataupun motivasi anak yang sudah dia lakukan. Perbedaannya, contoh, ketika kita melakukan proses pembelajaran, nah di situ, kerjakan soal yang ada di papan tulis ini. Jika kamu benar, maka ibu akan memberikan hadiah, ada pena, ada coklat, dan lain-lain. Itu namanya imbalan atau penghargaan. Anak didik kita termotivasi Bapak Ibu, ya, akan melakukan itu demi apa? Demi coklat. Itu sudah ada di depan kita. Tetapi jika hadiahnya tidak ada di depan kita, anak-anak, kalian silakan menghafal undang-undang. Jika kalian bisa, nanti akan ibu kasih hadiah. Nah, ini dengan kuat tenaga, dengan mungkin tidak tidur mereka untuk mendapatkan hadiah tadi. Ternyata Bapak Ibu, hadiah yang diberikan kita sebagai guru tidak sesuai dengan ekspektasi mereka. Kecewalah, rasa kecewa, hanya permen misalkan ya. Nah, itu akan menimbulkan rasa kecewa. Itu yang tidak boleh. Namun, apa yang boleh? Yaitu kita memberikan apresiasi. Ketika anak sudah memberikan, biasanya apresiasi itu diberikan setelah suatu kegiatan proses pembelajaran itu selesai. Mungkin kita bisa menyembunyikan dulu hadiah kita. Ya, setelah itu anak kan mungkin sudah setelah berdiskusi, anak itu presentasi dan sebagainya, sudah mendapatkan nilai yang bagus, barulah kita panggil, ayo kelompok 1 ke depan, ini adalah apresiasi buat kalian. Wow, kan luar biasa, meningkatkan motivasi. Tanpa adanya motivasi, nanti aku akan dapat imbalan. Bahasanya mereka melakukan itu tanpa mengharapkan imbalan. Itu dinamakan apresiasi. Bapak Ibu, mungkin selama ini pun saya salah. Saya salah selama ini kan, ayo nak, siapa yang bisa nak, gini ya. Nah itu ternyata itu merupakan penghargaan atau imbalan. Yang benar adalah memberikan apresiasi. Contoh, apresiasi yang sudah kita lakukan di sekolah kita. Anak-anak yang sudah menang futsal, contohnya ya. Kemudian mereka kan tidak mengharapkan, tidak tahu bahwasanya sekolah akan memberikan imbalan.
uang saku misalkan, kan tidak tahu. Nah, di saat itu mereka dipanggil, ayo nak ke depan semuanya. Nah, diberikan piagam, diberikan, itu merupakan apresiasi. Itu yang diharapkan Bapak Ibu. Jadi memunculkan rasa positif dalam diri mereka bahwasanya saya bisa, tanpa ada embel-embel yang lainnya, tanpa ada paksaan maksudnya. Kemudian motivasi selanjutnya yaitu menghargai diri dan menjadi orang yang mereka inginkan. Nah, terkadang anak ini melakukan sesuatu itu tadi karena dorongan orang lain. Saya akan seperti ini karena ibu itu menginginkan anak yang seperti ini. Tuh, makanya ada dorongan seperti itu. Tapi ketika dia sudah keluar sekolah, ketika dia sudah bermain di luar, tingkah lakunya itu sudah berubah 100%. Artinya dia kembali ke jati diri dia sendiri. Itu Bapak Ibu, kenapa? Motivasi yang negatif, yang terpaksa, itu kan hasilnya tidak baik. Mungkin kita sendiri ya Bapak Ibu. Kita, tadi yang sedikit saya sharing tadi tentang anak-anak. Kalau tentang diri kita sendiri, mungkin seperti itu. Jika tidak ada motivasi eksternal, ataupun sesuatu eksternal yang menguntungkan, mungkin kita tidak akan melakukan hal-hal yang baik ke dalam budaya positif itu tadi. Ya Bapak Ibu, dan ini saya pribadi masih melakukan motivasi perilaku ini, masih nampak di depan mata saya mungkin. Yang kedua masih saya lakukan kemarin, dan yang ketiga juga masih saya lakukan untuk anak-anak saya di sini. Ternyata kurang tepat, bukan tidak benar ya Bapak Ibu, kurang tepat dalam penanganannya. Sampai di sini ada yang pendapat lain, Pak Alan? Selama ini kita merasakan tidak Bapak Ibu, bahwasanya anak ini menaati aturan yang ada di sekolah ini karena takut. Contohnya, anak-anak memasukkan baju, anak-anak memakai sepatu. Setelah masuk kelas, nggak ada guru, atau setelah istirahat, pling, pling, pling. Nah, itu artinya apa? Anak, motivasi perilaku anak itu karena hal yang tidak nyaman atau karena takut hukuman. Itu juga dengan imbalan penghargaan dan juga yang ketiga ini tadi. Nah, di sini ada istilah hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Saya tidak nampak, ini secara umum saja. Jadi, bisa tidak sih kita memberikan hukuman pada anak? Ini kita bedakan ya. Jika hukuman itu sesuatu yang menyakitkan, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Sesuatu yang menyakitkan. Kemudian konsekuensi itu sesuatu harus terjadi. Kemudian ada restitusi, merupakan pilihan. Nah, ini perbedaan. Ini lebih jelasnya di sini. Enggak nampak saya. Ini kesimpulannya. Berdasarkan bagian di atas, berikut adalah penjelasan tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman, nah, coba kita flashback ya Bapak Ibu. Hukuman itu tidak terencana. Jadi kita mengetahui kita ini pernah menghukum atau seperti apa. Hukuman itu tidak terencana, bersifat satu arah, bisa berupa hukuman fisik, psikis, atau kata-kata kasar. Nah, itu yang termasuk hukuman. Kemudian, yang termasuk dengan konsekuensi itu bersifat terencana, sudah disepakati. Bentuk-bentuk konsekuensinya dibuat oleh pihak guru atau sekolah. Jadi bedanya kalau hukuman itu ya mendadak gitu ya Bapak Ibu, tidak terencana, satu arah,
dan menyakitkan. Kemudian kalau konsekuensi ini bersifat terencana dan sudah disepakati tentunya. Kemudian yang ketiga ada restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, ini sebenarnya yang diharapkan, melakukan restitusi. Ini jadi berantakan seperti ini Bapak Ibu di PPT. Oke Bapak Ibu, di sini ada beberapa pernyataan konsekuensi atau hukuman. Ingat tadi konsekuensi itu sudah disepakati. Kalau hukuman itu menyakitkan dan bertindak satu arah dia. 1. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Di dalam buku kalimatnya, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini termasuk konsekuensi atau hukuman? Termasuk apa Bapak Ibu? Mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Saya tidak akan terlambat lagi sampai 100 kali. Itu termasuk konsekuensi atau hukuman? Hukuman, ya hukuman benar ya. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Kemudian membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Kemudian berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman. Membersihkan WC karena merusak pensil teman. Membersihkan WC karena merusak pensil teman. Hukuman. Lari keliling lapangan karena terlambat 10 menit saat pelajaran PJOK. Konsekuensi karena dia sudah karena dia dalam proses pembelajaran ya. Oh ya Bapak Ibu ya, perbedaan antara konsekuensi dengan hukuman. Nah, ini mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Mengapa kita membuat keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Bu baru tahu karena kebanyakan peraturan kelas yang sering dikenal. Ya, biasanya peraturan kelas gitu ya. Ada yang lain? Saya lebih suka keyakinan kelas daripada peraturan. Kalau peraturan ini kedengarannya Kesadaran diri, karena apa? Kan yang membuat keyakinan kelas itu kita, gitu ya. Jadi tidak ada rasa terpaksa dan itu hasil dari diskusi. Mungkin lain kali kita bisa belajar Bapak Ibu untuk PMN kali ya, untuk membuat keyakinan kelas, bukan peraturan kelas. Jadi keyakinan kelas itu hasil dari kesepakatan antara siswa dan siswa, kemudian guru hanya sebagai fasilitator. Kalau peraturan kelas itu hanya bersifat searah, hanya guru saja. Nah, tadi kita sudah ke-6 ya Bapak Ibu. Ini kita masuk ke dalam 5 posisi kontrol guru. Nah, nanti di sini kita bisa melihat kita ada di bagian mana untuk menangani anak-anak kita. Yang pertama adalah sebagai penghukum. Kemudian yang kedua, pembuat merasa bersalah. Kemudian yang ketiga, kita sebagai teman, kemudian sebagai pemantau dan juga sebagai manajer.
Ini akan saya putarkan videonya Bapak Ibu, tapi kita putar YouTube dulu. Ambil aja, nggak apa-apa itu tutup ya, Pak. Taruh situ. Nanti kalau mau ambil deh, makan ya. The Bluetooth device is ready to pair. The Bluetooth device is connected successfully. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Goosen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. Olah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Kenapa sayang? Bulis. Kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Kita perhatikan Bapak Ibu, ini adalah posisi sebagai penghukum. Posisi penghukum. Ternyata anak-anak kita ini menurut kita melakukan kesalahan, menurut kita ya, pandangan kita, itu ada alasan tersendiri. Mereka ingin bertahan hidup, kemudian kasih sayang dan rasa ingin diterima secara psikologis, kemudian penguasaan, kebebasan dan juga kesenangan.
Nah ini sebenarnya ada videonya juga tapi tidak perlu Bapak Ibu, panjang videonya ini. Nah di sini saya contohkan ada kasus ketika istirahat, katanya ya, ketika istirahat Bu Sinta jalan-jalan ke kantin, kasusnya ya. Kemudian di dekat kantin ada anak yang melempar teras ataupun genting kantin itu dengan batu dan tidak sengaja melempar terkena Bu Sinta yang sedang lewat dalam kantin itu. Kira-kira Bu, kasus seperti itu harus seperti apa? Solusinya? Kalau menurut Bu Sinta gimana solusinya? Kalau saya mungkin solusinya guru yang lain ya, tapi otomatis kalau kita kena mungkin yang pertama kaget, kayak manusia biasa pasti siapa tadi yang buat ini? Kamu ya? Kalau itu solusinya ya, karena kita masih posisi kaget. Itu solusinya mungkin Bu Mira dulu. Kemudian setelah itu tahapan selanjutnya apa Bu Sinta? Oke, ayo kamu silakan ke kantor menghadap kepada Bapak Budi, kalau tidak wali kelas. Mungkin sebagai orang normal ya. Untuk yang betulnya mungkin Bu Mira. Itu menurut Bu Sinta ya. Ayo kamu ke sini nak. Kenapa kamu tadi lempar-lempar saya? Gitu ya. Terus langkah selanjutnya, kamu nanti datang ke kantor temui Pak Budi atau wali kelas kamu. Kalau tidak, ke BK kamu ya, gitu ya. Nah, sebenarnya Bapak Ibu, kita solusinya tadi kita larikan ke posisi kontrol kita tadi sebagai manajer, sebagai guru. Kemudian kebutuhan dia sebagai murid tadi, situ kan ada 5. Dia ingin bertahan hidup, dia perlu kasih sayang apa tidak kira-kira kalau anak seperti itu? Wajib perlu lah gitu ya. Kemudian ingin diterima tidak kira-kira? Penguasaan, dia seolah-olah dia melakukan itu berkuasa gitu di sini ya. Kemudian ingin bebas, ingin kesenangan. Yang jelas kalau kasus itu tadi, dia bisa masuk ke dalam kesenangan dia, hanya hobi-hobi dia saja, melempar-lempar seperti itu ya. Kemudian kebebasan dan kekuasaan dia, ingin berkuasa. Jadi sekuat apapun kita, Bu, untuk menanggulangi anak seperti itu, kita harus tahu dulu kamu sebenarnya inginnya seperti apa nak, gitu ya. Kemudian kita melihat dari segi kebutuhan dia itu sebenarnya yang dia inginkan apa. Kalau dia inginkan kasih sayang, kan, ya kita berikan kasih sayang kita sebagai guru seperti apa. Mungkin lebih ke pendekatan kali ya. Kemudian kita harus lebih tahu lagi latar belakang si anak seperti apa. Kemudian kita arahkan tadi dengan memposisikan diri kita sebagai posisi manajer. Nah, ini adalah terakhir bahasan kita, segitiga restitusi. Ini tadi yang ke-6 ya, yang masih asing di telinga kita, yaitu segitiga restitusi dalam menangani permasalahan si anak. Jadi segitiga restitusi ini terbagi menjadi 3 tahapan Bapak Ibu. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kemudian yang ketiga yaitu validasi kebutuhan. Kemudian yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Itu ada beberapa contohnya. Nanti saya putarkan videonya. Nah ini kita contohkan dalam video. Nah ini adalah segitiga restitusi, ini adalah salah satu upaya yang sangat penting bagi kita guru untuk menyelesaikan permasalahan dengan si anak, Bapak Ibu. Ini adalah tahapan yang paling bagus ke dalam kontrol kita sebagai manajer.
The Bluetooth device is ready to pair. The Bluetooth device is connected successfully. Nah, ini adalah segitiga restitusi, Bu. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh Teknik Pendidikan Dian Gosling berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Gleason. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif dan akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang sama. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku udah dikatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu akan melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kami tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya